Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini saya akan menjelaskan terkait peran sistem dan teknologi informasi pada mata kuliah eh, perencanaan strategis SITI. Yang saya ambil di sini yaitu peran sistem teknologi informasi pada PT Bank Sentral Asia. Saya Muhammad Novanwari dengan NIM 31300170017. Langsung saja. Profil perusahaan bisa didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sujono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan M. H. Tamrin nomor 1 Jakarta 10.310. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system setiap jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA yang sering digunakan saat ini. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM anjungan tunai mandiri atau Automated Teller Machine. Dan pada tahun 1991 mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Kemudian BCA bekerjasama dengan institusi terkemuka antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM. BCA juga bekerjasama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Kemudian core bisnisnya menggunakan balance scorecard, yaitu balance scorecard, pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Dr. Robert Kaplan dan Navid Norton pada awal tahun 1990-an, di mana balance scorecard mengadopsi pada organisasi Departemen Teknologi Informasi kemudian penggunaan IT balance scorecard ini bertujuan untuk mengetahui kinerja TI dalam dunia bisnis utama. PT Bank Sentral Asia Tbk BCA merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang terus menawarkan solusi perbankan untuk menjawab segala kebutuhan finansial nasabah. Visi dan misi PT Bank Sentral Asia, visinya yaitu bank pilihan utama dalam masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Proses bisnis, ada banyak proses bisnis yang dilakukan oleh Bank BCA. Yang pertama adalah produk simpanan, yang biasa hal yang wajib ada. Banyak pilihan produknya juga yang ditawarkan oleh BCA. Ada tahapan call, tahapan ekspresi, pres, tabungan giro, deposito berjangka, BCA dolar, dan juga ada kartu kredit untuk mempermudah dan setara dengan keuntungan yang sudah diselesaikan dengan kebutuhan nasabah. Ada fasilitas kredit, tentunya fasilitas kredit untuk mengkredit di luar internal sendiri. Ada kredit pemilikan rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Layanan transaksi perbankan sebagai pendukung dalam bertransaksi.
yang biasa digunakan yaitu BCA Virtual Account. Kemudian layanan cash management dapat kemudahan kenyamanan dalam bertransaksi yang disediakan oleh pihak perbankan serangkaian layanan pembayaran terbaik dari BCA sebagai bisnis nasabah. Kemudian bank asuran sebagai produk asuransi yang didukung oleh AIA Finansial. Lalu ada bank garansi, yaitu sebagai transaksi perdagangan atau pelaksanaan proyek dalam jumlah besar. Kemudian fasilitas ekspor impor, menawarkan fasilitas ekspor impor dan tentunya dapat menikmati karena pihak BCA sudah bekerjasama dengan 1.900 bank koresponden yang tersebar di 107 negara. Fasilitas valuta asing, yaitu melakukan transaksi internasional tanpa harus takut akan risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar. Perbankan elektronik, sama halnya dengan layanan transaksi perbankan tapi bersifat elektronik. Dan peran SITI-nya yaitu ada 4, dilihat dari 4 perspektif. Yang utama pengguna, yang kedua kontribusi perusahaan, yang ketiga perspektif operasionalisasi, yang keempat perspektif masa depan. Di mana perspektif pengguna yaitu mengevaluasi kinerja TI berdasarkan cara pandang pengguna atau bisnis, dan lebih jauh lagi langkah dari unit bisnis yang ada. Dengan demikian perusahaan dapat menyelaraskan berbagai ukuran pelanggan seperti kepuasan, loyalitas, retensi, akuisisi, profitabilitas dengan pelanggan sendiri atau segmen pasar. Dengan kontribusi perusahaan, perspektif ini mengevaluasi kinerja TI berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur dan stakeholder, di mana perusahaan dalam hal kontribusinya terhadap bank BCA. Evaluasi TI dipisahkan menjadi 2 macam, jangka pendek berupa evaluasi finansial dan jangka panjang berorientasi pada proyek dan fungsi TI itu sendiri. Yang ketiga, operasionalisasi. Dalam hal ini menilai kinerja TI berdasarkan efektivitas dan efisiensi dari proses-proses TI yang dinilai pihak manajemen TI. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit dan pihak yang menentukan aturan-aturan yang digunakan. Lalu yang terakhir, perspektif masa depan. Biasanya perspektif ini menilai kinerja TI berdasarkan cara pandang departemen TI itu sendiri terhadap tantangan di masa depan. Mencari tahu apakah yang akan diusungkan atau yang akan dilakukan pada masa depan, sehingga para pengguna bank BCA semakin banyak dan penggunanya semakin senang terhadap penggunaan bank BCA. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Lalu ada komentar dari saya sebagai BT nasabah, merasakan pelayanan yang diberikan sangat memuaskan. Untuk saat ini belum ada kendala yang saya dapati, karena setiap menggunakan kartu BCA saya tidak merasakan kendala apapun, karena mungkin masih sebagai mahasiswa dan belum menjadi pembisnis. Apabila nanti menjadi pembisnis akan tahu apa kesalahan-kesalahan yang ada di BCA. Lalu kesimpulan yaitu mengembangkan berbagai produk layanan
maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online sistem untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan harian hari depan. Kemudian menawarkan solusi perbankan untuk menjaga skala kebutuhan finansial nasabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan kurang jelas pada video kali ini. Mohon maaf. Allahumma fiqh la wa qmitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.